Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ruang Dimensi. Bersama saya yang akan menceritakan kisah horor dan misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan cerita yang berjudul Aden-Aden yang ditulis oleh Rizwan O. Sebelum masuk ke cerita, alangkah baiknya teman-teman boleh mengklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Buat teman-teman yang suka membaca, bisa langsung membacanya dengan klik link yang sudah tersedia di deskripsi. Dan buat teman-teman yang suka mendengarkan cerita horor, silakan simak video berikut. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 80-an. Suara adzan maghrib menggema di pelosok kampung terpencil. Kampung asri dengan pemandangan indah yang masih sangat alami. Mega yang hampir raib di telan malam, kelelawar sudah mulai berisik keluar dari lubang bambu-bambu berwarna hitam. Bambu untuk menopang genteng rumah warga. Terlihat kelompok anak kecil sedang sibuk dengan sarung lusuhnya. Mereka menyulap sarung itu menjadi cambuk, lalu berlomba menyambukkan sarung itu untuk mendapatkan kelelawar yang keluar dari barisan bambu-bambu yang sudah mulai rapuh. Terdengar suara tawa renyah dari kumpulan anak kecil itu. Mungkin mereka mendapatkan jackpot. Dan benar adanya, seekor kelelawar sedang mereka mainkan. Mereka memainkan sayapnya agar binatang itu terlihat seperti gambar Batman. Namanya Imas, dia adalah bibiku. Sehabis melaksanakan sholat maghrib, beliau meneruskan wiridnya. Wirid untuk menyempurnakan doa yang pastinya beliau berikan untuk suami pertamanya, yang berada jauh di sana. Suaminya berjualan di kota besar. Biasanya beliau akan pulang jika uang yang terkumpul sudah merasa cukup untuk kebutuhan di rumah. Imas membuka Al-Quran yang disimpan rapi di samping sajadah birunya. Dicarinya lembaran-lembaran yang sudah dia tandai dengan kayu kecil, tanda jika kemarin beliau baru sampai juz tersebut. Trok-trok. Terdengar ketukan pintu. Ketukan itu cukup jelas, ketukan dari arah pintu depan. Imas pun terdiam sejenak. Siapa? Tak ada jawaban. Imas pun melanjutkan membaca Al-Quran. Mungkin tadi hanya suara ayam yang mematuk kayu. Pikirnya begitu. Trok-trok. Lagi-lagi suara ketukan pintu yang kedua kalinya. Siapa? Aa. Aa, baru 1 minggu kok udah pulang? Biasanya dia pulang 3 minggu atau 1 bulan. Apa mungkin dia sakit? Hati Imas menggerutu. Memang benar adanya jika suaminya pulang 3 minggu atau sebulan lebih. Meski suara itu agak aneh, tetapi panggilan AA hanya 1 orang di rumah ini, yaitu suaminya sendiri. Rasa merinding itu tiba-tiba dia rasakan. Bulu kuduknya seolah merasakan hal aneh. Perasaan tak biasa dia rasakan setelah keluar dari kamar miliknya. Imas tetap melangkah ke arah pintu depan setelah ketukan ketiga didengarnya. Dia mencoba untuk terus melangkah meski perasaannya sedikit ada rasa takut. Setelah pintu dibukanya, dilihatnya wajah suaminya tersenyum manis. Lalu Imas membalas senyuman suaminya dengan sumringah. Beberapa detik, suaminya berbalik. Lalu dia berbalik lagi ke arah Nimas. Imas sontak berteriak dan tak sadarkan diri. Emma keluar dari kamarnya dengan tergesa.
Dengan tubuh yang masih dibungkus mukena, Emma berlari setelah melihat anak perempuannya tergeletak di depan pintu yang terbuka lebar. Imas, istighfar, Imas sing eling. Mas, sing inget ka Gusti Allah. Emma panik luar biasa. Beliau mengusap-ngusap pipi Imas dengan bacaan ayat suci. Beberapa menit kemudian, rumah Emma ramai. Beberapa tokoh kampung berkumpul di rumahnya. Ustadz beserta sesepuh mencoba menyadarkan Imas. Dan akhirnya Imas sadar. Wajahnya masih tersirat rasa takut. Dia pun menangis histeris. Dia pun mulai menjelaskan kejadian sebenarnya. Awalnya dia melihat wajah suaminya yang tersenyum. Lalu suaminya berbalik, dan kemudian dia berbalik lagi dengan wajah yang rata. Ya, wajah rata tanpa indera sama sekali. Sesepuh bilang jika itu adalah ulah Aden-Aden. Kejadian ini waktu umurku sekitar 7 atau 8 tahunan. Aku pulang sekolah langsung merengek meminta uang sama ibu. Padahal tak banyak waktu itu. Minta 500 perak buat beli ciki yang ada hadiahnya. Hadiahnya berupa uang logam berwarna kuning bergambar daun teh kalau nggak salah. Nangisnya bisa sampai berjam-jam. Suara sudah habis, begitupun dengan air mata. Dan ibu masih pura-pura tidur dengan santainya. Abang keduaku baru pulang sekolah. Dengan muka sumpek, dia melirik diriku yang sedang berguling-guling di lantai berwarna hitam abu. Lantai yang entah apa namanya, yang pasti itu bukan keramik seperti zaman sekarang. Aku masih berusaha mendapatkan perhatian ibu agar beliau terbangun dan membuka lemari keramatnya. Namun itu tidak terjadi, dan kini perhatianku berganti. Setelah berguling berjam-jam, akhirnya sia-sia, kini mataku beralih kepada abang keduaku. Di tangannya ada sesuatu benda. Benda yang selalu dibawanya ketika dirinya mau pergi ke sawah untuk menjebak belut. Namanya ngurek. Biasanya itu menjadi rutinitas abangku ketika sawah mulai dibajak hingga ditanam padi sampai berumur 2 bulan. Abang pasti mau pergi ngurek. Dan sudah pasti tidak boleh jika aku ikut begitu saja. Selain aku sebagai pengganggu, aku juga akan menjadi mata-mata untuk dirinya. Setiap keburukan yang dia lakukan pasti akan aku ceritakan ke ibu. Entah kenapa asik aja jika mendengar abangku dimarahi ibu. Omelannya terdengar merdu kala itu. Terlebih mata abangku berubah layaknya mata elang ketika melihat ada mangsa di depannya. Hahaha. Karena aku sudah tahu pasti jika ikut begitu saja nggak mungkin mulus, cara satu-satunya yaitu dengan merengek meminta bantuan ibu. Mama, mau ikut abang. Mah, mau ikut. Entah kenapa, ibu langsung bangun. Padahal dari tadi aku nangis sampai berguling-guling, dirinya tetap tidur. Ibu memang luar biasa. Kulihat wajah abangku memamerkan wajah kesalnya. Dan aku tidak peduli, pokoknya aku harus ikut. Padahal jika aku ikut, pastinya akan menjadi budaknya nanti. Selain mendapat bentakan bertubi, aku juga harus nurut dengan suruhan-suruhan darinya. Kulihat abangku menunggu dengan kesalnya. Dia menunggu adiknya yang sedang mengganti baju karena sejak tadi aku belum melepas seragam merah putihku. Sejak tadi aku sibuk dengan akting ngerengekan meski itu gagal. Ayo cepat, awas saja kalau di sawah nanti mengganggu. Aku nggak mau bawa lagi pokoknya. Kami berjalan dengan santai. Hatiku bahagia saat melewati setiap parit sawah yang sempit. Namanya Ciceri. Nama yang sampai saat ini masih terkenal angker. Di tempat ini banyak kejadian mistis. Dari mulai ular raksasa, aden-aden, bahkan jin pun banyak katanya. Konon katanya, di tempat ini dulu banyak orang meninggal ditembak penjajah, dan mayatnya dikuburkan di tempat. Tempat ini bukan hanya ada sawah saja. Di sini juga ada hutan kecil,
anak sungai yang angker juga. Di anak sungai ini aku pernah menemukan beberapa ular sebesar betis orang dewasa. Dan di tempat ini juga aku pernah dipatil ikan lele hingga bengkak. Back to story. Kulihat abangku sedang gencar memancing belut dengan senar yang dirancang menggunakan batu, lalu dimasukkan benda kecil untuk menjebak belut tersebut. Biasanya abang tak membawa satu saja, dia membawa beberapa. Jadi jika yang satu terpakai, dan itu harus didiamkan beberapa menit sampai belut menyambar umpannya. Daripada dia menunggu belut memakan umpan, dia memilih mencari lubang belut lainnya. Jadi biasanya dia membawa 2-3. Lalu aku hanya akan menjadi pemerhati saja. Bukan karena abangku yang pelit gak mau meminjamkan, tapi karena aku sudah menyerah. Jangankan dulu waktu kecil, sampai tua kini aku juga masih belum bisa membedakan yang mana lubang belut, kepiting, juga keong. Hari masih terik. Rasa panas kian gencar menusuk kulit hitamku. Namun entah kenapa, malah turun hujan rintik kala itu. Hujan rintik cukup lama. Dan pemandangan indah datang saat garis pelangi membentang indah di langit sana. Abangku tak menghiraukan apapun. Dia tetap sibuk dengan umpan-umpannya. Saat mata ini sibuk menghitung warna pelangi yang hampir pudar, entah kenapa aku kini lebih tertarik dengan manusia di seberang sana. Sepertinya dia seorang laki-laki, karena kulihat pakaiannya mirip dengan pamanku. Kebetulan pamanku mempunyai ternak bebek. Sering kebetulan aku bertemu dengan beliau di sawah. Dan jika momen itu terjadi, biasanya paman akan memberikan beberapa telur bebek. Dan itu suatu kebahagiaan tersendiri bagiku. Aku beranggapan jika dia pamanku. Terlebih dia memakai caping di kepalanya. Namun hati ini belum seutuhnya yakin karena bapak itu tak memamerkan wajahnya. Dia duduk di paritan sawah dengan wajah terdunduk. Aku perhatikan cukup lama, dan dia masih duduk tak bergeming. Kulihat abangku masih terlalu sibuk. Terlebih umpannya berhasil mendapatkan belut yang cukup besar. Dia sedang asyik membanting-banting belut tersebut ke tanah parit yang cukup kering. Aku datang ke arahnya, bukan untuk melihat atau mengucap turut bahagia atas keberhasilannya, melainkan aku ingin memberitahu sekaligus mempertanyakan apa bapak di seberang sana paman atau bukan ya. Aa, lihat, itu si Mamang bukan? Kalau dilihat dari capingnya seperti si Amang. Apa sih, ribet deh kamu. Diam dulu, ini belut takut kabur. Biarin aku mau kesana nyamperin, mau minta telur bebek. Setelah aku berjalan beberapa langkah meninggalkan abangku, dia berteriak histeris. Riz, kesini cepat. Langkahku berhenti. Baru saja wajah ini berputar untuk melihat abangku, namun ternyata dia sudah berada di belakangku. Dia langsung menarik kedua tanganku dan meletakkan di kedua pundaknya. Dengan cepat, dia menggendongku dengan kecepatan luar biasa, melupakan belut dan yang lainnya. Aku hanya diam dan menikmati gendongannya saat itu. Setelah kami sampai di rumah dan menceritakan kejadian tadi siang, bapak memarahi abangku habis-habisan. Dia marah karena kami telah pergi ke tempat itu. Terlebih di tempat itu terkenal dengan surganya Aden-Aden. Beliau berkata demikian karena dirinya juga pernah melihatnya, dan itu sangat menakutkan katanya. Jika saat itu abangku tak bergerak cepat, bisa saja aku sudah dibawa ke alamnya, kata bapak seperti itu. Dan kenapa abang berpikir jika itu Aden-Aden? Karena kata bapak, Aden-Aden biasanya muncul saat datang gerimis ketika panas, atau maghrib hampir habis. Entahlah, kita tidak tahu apa sebenarnya. Cerita ini tamat, selesai sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis.
Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.